Ansari MPDI. Baik, tadi terima kasih juga kepada MC kita, Nur Aina, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka acara webinar tentang pembelajaran bermakna selama pandemi di SD dan MI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberikan kesempatan untuk menghadiri acara webinar pendidikan dengan tema pembelajaran bermakna selama pandemi di SD dan PMI. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang selalu istiqomah dalam Islam. Amin amin ya robbal alamin. Baik, yang terhormat kepada Wakil Rektor 4 Ibu Galuh Nasrullah KMR MAG, dan yang terhormat kepada Dekan FSI yaitu Bapak Ahmad Hulaifi MSI, dan yang terhormat kepada WD1 Ibu Rahmatul Huda MH, yang terhormat kepada WD2 Ibu Zakia MSI, dan yang terhormat kepada WD3 Bapak Haji Abdul Hafiz MPDI, dan yang terhormat kepada Kaprodi PGMI Ibu Sari Kumala SPDI MPD, yang terhormat kepada Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Haji Iman Setiabudi MEI, dan yang terhormat kepada Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Umi Hani MPDI, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Studi Islam Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan yang terhormat kepada Ibu Novi Arianti SPD selaku pemateri, dan yang terhormat kepada para peserta webinar yang kami banggakan. Sebelum acara seminar dibuka, maka perkenalkan saya Ibu Tutus Rani Arifa selaku moderator akan membacakan CV dari pemateri kita yaitu Ibu Novianti. Yang pertama adalah Ibu Novi Arianti SPD, lahir. Saya konfirmasi dulu ya Bu, takut ada kesalahan untuk CV Pian, yaitu lahir pada Banjarmasin 18 Januari 1984. Betul. Beliau belajar di Guru SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin. Lalu untuk riwayat pendidikan, beliau S1 PGSD PPKHB ULM, dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP ULM. Dan untuk pengalaman kerja sangat banyak sekali. Saya tidak bisa membacakan satu persatu, perwakilan saja, yaitu pada tahun 2014 sampai 2016 beliau sebagai English Tutor at D1 LP 3SP, yaitu lembaga pelatihan profesi pramugari dan staf penerbangan. Lalu beliau juga menjadi Agen Manager of Prudential Syariah Asuransi 2012 sampai 2015, dan menjadi juri serta MC Storytelling FL2N SMP tingkat provinsi Kalsel 2011 dan sampai 2016, dan sebagai English Teacher at Paket C in Lembaga Masyarakat Teluk Dalam tahun 2009 sampai 2012. Untuk prestasi, beliau juara 1 tim Paskibra SMU Negeri 2, beliau juara 2 pemain ganda tenis lapangan Popda. Beliau juga terbaik kedua peserta prajabatan golongan berapa nih Bu? 6 golongan maksud saya tahun 2010. Lalu beliau juga juara 2 guru berprestasi tingkat kecamatan Banjarmasin Utara 2010. Yang menarik adalah yang saya lihat moto kehidupan dari Ibu Novi, yaitu doa orang tua dan serahkan semuanya kepada Allah. Oke, baik Bu Novi. Untuk Ibu Novi Arianti. Siap. Baik, salam kenal dari saya. Salam kenal. Baik Bu.
tinggi. Salam kenal untuk Ibu Novi. Terima kasih sudah meluangkan waktu kepada kami sebagai pemateri tentang tema pembelajaran bermakna selama pandemik di SD dan NI. Sudah siap untuk PowerPoint-nya? Ya, siap. Sudah. Oke, baik. Langsung saja kepada pemateri Ibu Novi, saya persilahkan. Untuk mahasiswa dan mahasiswi dan peserta webinar, tolong disimak baik-baik karena ini adalah ilmu yang sangat bagus, yang bermanfaat untuk kalian nanti. Silahkan Ibu Novi. Baik, sebentar. Akan balas suatu hari, yaitu dengan memberikan juga yang terbaik kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini diantaranya adalah hal-hal pengalaman-pengalaman yang sudah Ulun coba lakukan. Baik, Bal, next. Mohon maaf, ya Allah, jadi nyuruh-nyuruh Ulun. Mohon maaf sekali. Ini tadi data diri Ulun, dipersilakan jika ingin berhubungan, menghubungi, untuk berkomunikasi, untuk saling sharing, untuk saling berbagi. Dan YouTube Ulun baru sedikit subscribernya, silakan diklik dan di-subscribe. Nambah-nambah, soalnya baru aktif. Nah, di sini kita sebagai seorang guru juga di sini dituntut. Nah, nanti rekan-rekannya hebat, semuanya adalah calon-calon guru, yang mana nantinya kita dituntut bagaimana untuk menguasai teknologi sebaik mungkin. Yang artinya diantaranya pembuatan video-video pembelajaran di YouTube pun harus coba kita lakukan sedari dini. Apalagi seandainya PPKM level 4 berlanjut, ataupun juga sudah turun ke level 3, nanti insya Allah tadi pagi Ulun coba menghubungi Dinas Pendidikan, jadi kemarin disampaikan oleh Bapak Iqbal, coba cari informasi mengenai apakah siswa hadir kembali atau tidak. Jadi bahwa draft untuk kehadiran siswa di Senin ini insya Allah sudah dibuat sebenarnya, akan tetapi masih menunggu kepastian lagi dari Perwali untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yang kemudian jika pun disetujui maka akan kembali dibuka untuk PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas. Akan tetapi yang biasanya 50%, ini masih kemungkinan besar hanya di 25% saja. Nah, seandainya PTMT itu pun berjalan, yang akhirnya adanya pembelajaran yang blended learning tadi, yaitu daring dan luring tetap ada, artinya kan guru juga harus bisa menguasai yang namanya teknologi tadi. Jadi tidak hanya sekedar mengajar di dalam kelas, bagaimana cara membuat kelas itu menjadi nyaman, kelas itu menjadi menarik, dan membuat para siswa-siswi ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa pembelajaran yang ada di sana. Baik Pak Iqbal, next lagi, mohon maaf. Oke, ini Bapak Ibu tadi dapat pendidikan Ulun sudah dibacakan oleh Ibu Tutus. Lanjut lagi Pak Iqbal. Ini pengalaman kerja Ulun. Ada beberapa tadi juga sudah dibacakan oleh Ibu Tutus. Di antaranya rata-rata memang berhubungan dengan bahasa Inggris karena Ulun merupakan S1 pendidikan bahasa Inggris yang ada di FKIP ULM. Jadi karena pada tahun 2009 itu ada sekitar 60 orang yang ditempatkan di sekolah dasar. Padahal kan kami sebenarnya kalau kita dari ULM bahasa Inggris, arahan kita adalah sebenarnya ditempatkannya SMP ataupun SMA, guru SMP ataupun guru SMA. Akan tetapi dikarenakan rezekinya ditempatkan sebagai guru sekolah dasar, berjumpa dengan anak-anak imut yang luar biasa, akhirnya mengharuskan kami kuliah kembali. Oleh karena itulah, Ulun di tahun 2015 kemarin kuliah untuk S1 PGSD ataupun PPKHB ULM. Jadi ini diantaranya beberapa pengalaman Ulun, yaitu pernah terlibat di RRI sebagai pembaca berita untuk VOI Voice of Indonesia. Jadi intinya juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, kuasailah bahasa Inggris diantaranya, selain bahasa Arab ya tentunya, kuasailah bahasa Inggris karena bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, bahasa internasional yang digunakan dimanapun kita berada, yang sangat bermanfaat, yang tidak ada habisnya kemanapun kita pergi ke suatu negara manapun, itu pasti akan digunakan, dan insya Allah itu juga akan membantu kita untuk dapat berkomunikasi dan berkompetisi lebih baik lagi. Baik, next lagi Pak Iqbal. Nah, ini prestasinya tadi sudah dibacakan juga oleh Bu Tutus. Jadi Ulun adalah orang yang gemar akan matematika. Karena Ulun orang yang gemar akan matematika, jadi saat
mendengar sesuatu, olimpiade kah itu, lomba kah itu, pelatihan kah itu, ulun mencoba tertarik dan mencoba menantang diri untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan kita. Dan ternyata meskipun ulun lulusannya dari bahasa Inggris, tapi dengan bukan kemampuan, kemauan kita yang tinggi, maka hal itu pun bisa kita jalani. Dan akhirnya Allah memang menunjukkannya sebagai juara 2 Olimpiade Guru Nasional di tingkat Kota Banjarmasin karena tidak berlanjut dikarenakan pasti juara 2. Baik, lanjut lagi Pak Iqbal. Nah, ini tadi juga moto kehidupan. Nah, ini juga yang menurut ulun sangat baik, sangat luar biasa bagi rekan-rekan hebat. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi saat kita menemui adanya suatu tawaran, adanya suatu kompetisi di mana kita rasa kita mau mencoba, maka lakukanlah itu. Karena kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencobanya. Sama dengan mengajar Bapak Ibu. Jadi, ini sambil ulun beri materi, sambil berhubungan dengan ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kali pertamanya, tahun pertama ulun mengajar sebagai guru kelas 1 SD. Kita tahu ya Bapak Ibu, guru kelas 1 itu kurang lebihnya seperti anak-anak TK. Di mana sebagian besar dari mereka masih ada yang tidak mengenal huruf, tidak bisa membaca, masih ada yang sedikit-sedikit menangis. Karena selama 12 tahun ulun mengajar adalah sebagai guru kelas tinggi. Nah, akan tetapi dikarenakan harus ditempatkan di sekolah penggerak, di mana di sana namanya sekolah penggerak itu adalah guru kelas 1 dan guru kelas 4 sebagai percobaan awal di sekolah penggerak, di mana kita menerapkan Merdeka Belajar menggunakan kurikulum baru, menggunakan model-model baru, menggunakan RPP baru, yang akhirnya kami 2 orang, saya perempuan di kelas 1 dan satunya lagi rekan ulun di kelas 4 karena beliau adalah laki-laki. Jadi kan kalau anak-anak biasanya lebih mudah dihandle oleh seorang ibu guru. Akhirnya dengan keyakinan mencoba bahwa bisa tidak untuk terjun di kelas 1 dan ternyata alhamdulillah hal itu menyenangkan, melihat tingkah laku anak-anak yang lucu itu sangat menyenangkan dan luar biasa. Lalu yang kedua Bapak Ibu, itu ada di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi dari will, dari way. Jadi intinya adalah kemauan dulu. Karena sama halnya saat kita belajar, rekan-rekan hebat. Sama juga dengan anak-anak SD. Nah, saat mereka misalnya harus sebutlah mereka akan belajar menggunakan Zoom. Akan tetapi karena Zoom-nya ada, kemudian lagi jaringannya bagus, orang tua mendukung. Tapi tatkala seorang anak tidak mau melakukan itu, maka dipastikan hal itu juga tidak akan berjalan. Dan ini juga berlaku bagi kita semua, baik itu orang dewasa, mahasiswa-mahasiswi, maupun dosen-dosen hebat yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah effort with no will not betray the result. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saat kita berusaha sebaik mungkin, mencoba melakukan yang terbaik, maka insya Allah hasil yang akan kita peroleh juga akan baik. Dan yang terakhir, doa orang tua dan serahkan semuanya kepada Allah, itu yang paling luar biasa. Oke, baik Bu, kita lanjut kembali. Pak Iqbal, mohon maaf. Oke, nah ini kan tadi maunya munculnya toeng satu. Tapi karena ada masalah tadi, harus seperti ini. Nah, ini sekolah kami di SDN Sebramos di 1 Banjarmasin. Di sana terdapat 18 lokal. Jadi per tingkatan per level itu ada 3 lokal, A, B, dan C di Kampung Melayu. Silakan rekan-rekan hebat jika ingin berkunjung. Lalu merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Banjarmasin, tadi sudah ulun sebutkan. Dan yang namanya sekolah penggerak berarti kita menerapkan yang adanya Merdeka Belajar. Nah, sama. Nanti tadi ulun sudah dengar dari Ibu yang menyampaikan bahwa ada beberapa sekolah tadinya yang akan ditempati sebagai tempat PPL ya, baik itu di Banjarmasin maupun di luar Banjarmasin. Nah, sejak adanya atau diterapkannya Merdeka Belajar, telah digaungkannya Merdeka Belajar oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, boleh back aja dulu Pak. Saat digaungkannya tadi Merdeka Belajar oleh Mas Menteri Nadiem Makarim tadi, yang artinya adalah bahwa merdeka di sini kita berusaha untuk bagaimana membuat anak itu nyaman dalam belajar. Jadi intinya itu, bagaimana membuat anak itu tertarik dalam belajar, bagaimana membuat anak itu enjoy dalam belajar. Jadi intinya itu, jadi merdeka dalam segala hal, itu dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi juga sama. Jadi kalau di PAUD bagaimana? Jadi mereka merdeka untuk bermain. Merdeka bermainnya bagaimana? Mereka bebas untuk bermain. Akan tetapi bermainnya juga tentunya bermain yang diarahkan.
Nah, itu Bapak Ibu, rekan-rekan hebat. Jadi saat dari salah seorang yang berada di Kemendikbud itu yang berbicara mengenai saat kita mencoba menanam suatu biji jagung, maka yang dipastikan yang akan tumbuh nantinya adalah jagung itu sendiri. Kita tidak mungkin berharap saat kita menanam biji jagung itu, maka yang kita harapkan hadir adalah padi. Nah, itu tidak mungkin. Nah, saat kita juga menanam padi nantinya, tentunya kita akan merawatnya dengan bagaimana cara merawat padi. Saat kita menanam jagung, juga bagaimana dengan cara merawat jagung. Nah, itulah juga nantinya yang akan kita temui pada peserta didik kita. Jadi setiap anak itu berbeda. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda, kemampuan yang luar biasa, dan mereka itu unik. Karena seringkali kita temui, jika kita tidak menyadari ya, kadang-kadang ada, sebutlah, mohon maaf, beberapa guru yang sebutlah putus asa. Bagaimana membuat anak ini hebat dalam matematika? Kenapa anak ini kesusahan dalam matematika? Padahal kalau kita sadari, saat kala seorang anak itu sebutlah lemah dalam matematika, bisa jadi dia adalah orang yang hebat, yang ahli dalam bidang seni. Nah, itu nantinya juga yang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi akan temui di kelas. Baik itu di kelas daring maupun di kelas luring. Tetap kita semangati, tetap kita motivasi, akan tetapi kemampuan mereka nantinya berbeda-beda sesuai dengan kodrat mereka sendiri. Akan tetapi juga diarahkan oleh sang guru dan keluarga di rumah. Baik, boleh next lagi. Ini slide-nya dikit saja, kalau tidak salah tadi hanya 6 saja mengenai materinya. Nah, ini Merdeka Belajar episode 1 sampai dengan 12, tapi Ulun tidak akan menjelaskan hal ini, dan Ulun juga tidak menguasai hal ini. Ulun hanya menyebutkan adanya Merdeka Belajar episode 1 sampai dengan 12. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai RPP. Masih ingat ya RPP? Apa yang berhubungan dengan Merdeka Belajar dengan RPP? Ada yang ingat tidak? Rashid? Atau Ibu Tutus? Kalau dihubungkan dengan RPP, ini yang di sekolah dasar langsung ya yang mengetahuinya. Oke. Adanya penyederhanaan RPP. Nah, adanya penyederhanaan RPP dari yang begitu banyak luar biasa, tebalnya luar biasa, menjadi RPP yang hanya RPP 1 lembar. Tujuannya apa? Untuk memudahkan para guru dalam hal administrasi agar tidak banyak terbuang waktu. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan hebat juga berlaku pada sekolah penggerak. Jadi di sekolah penggerak ini, istilah untuk RPP saat ini namanya adalah modul ajar. Nah, modul ajar ini adalah nama lain untuk istilah RPP dalam sekolah penggerak. Sebenarnya poin-poinnya juga banyak. Kalau sebelumnya kan untuk RPP ada 13 poin. Yang sebelumnya yang di K13. Tapi untuk di Merdeka Belajar ini, kita sebenarnya dibebaskan untuk membuatnya. Akan tetapi panduannya juga ada, sebenarnya ada belasan poin juga. Tetapi intinya adalah di sana ada tujuan pembelajaran, ada materinya, dan ada penilaiannya. Itu adalah inti dari adanya RPP tadi, atau penyederhanaan RPP. Karena kadang-kadang kalau kita ketahui atau kita lihat juga saat ini yang RPP 1 lembar pun masih banyak ya Bapak Ibu yang hanya sekedar kopas saja, melihat dari RPP rekan lainnya. Nah, belum yakin kalau di sini mahasiswa-mahasiswa hebat tidak melakukan hal itu. Kenapa harus sebutkan seperti itu? Karena yang namanya kita daring luring ataupun blended learning ini, yang artinya kadang-kadang ada satu mahasiswa barangkali yang biasa menggunakannya WA, disambung dengan Zoom, atau juga digabung kembali dengan GC, Google Classroom, atau ada tambahan lain misalnya juga dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Saat kita mengkopasnya, ternyata yang kita lakukan di kelas hanya menggunakan WA saja, yang artinya nanti isi dari RPP-nya pun berbeda. Nah, rekan-rekan hebat, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, jadi inti dari RPP itu adalah pembuatan ataupun persiapan untuk mengajar kita di kelas nanti. Di situ juga ada di poin kelima yaitu guru penggerak, kemudian poin 7 sekolah penggerak. Nah, dalam hubungannya ke program sekolah penggerak ini, jadi saat ini sudah ada 2.500 sekolah penggerak yang ditetapkan, yang telah dipilih, yang telah dilatih untuk guru-gurunya yang ada di 2.500 sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Jadi di
Di antaranya tadi adalah SDN Seberang Masjid 1 sebagai salah satu salah satu sekolah terpilih untuk sekolah penggerak yang ada di Banjarmasin, yaitu sebanyak 10 sekolah untuk Banjarmasin. Dan kebetulan saat ini juga sedang dibuka kembali untuk beberapa sekolah di Indonesia. Dan tadi seperti yang disebutkan Ibu, kalau tidak salah mengenai sekolah-sekolah yang akan dimasuki, kalau tidak salah untuk di Banjarmasin ini tidak ada yang sekolah penggerak ya Bu. Berarti aman saja, maksudnya adalah untuk RPP-nya, untuk model-model pembelajarannya, karena sedikit berbeda dengan sekolah biasa. Bukan sekolah biasa, sekolah K13. Jadi meskipun sekolah penggerak di beberapa sekolah di Banjarmasin, sekolah penggerak itu juga hanya menerapkan pada kelas 1 dan kelas 4. Karena kelas 2, 3, 5, dan 6-nya itu masih menggunakan kurikulum 2013. Barangkali Bapak Ibu juga ada anak-anaknya anak-anak pian yang barangkali duduk di sekolah dasar dan kadang-kadang juga masih bertanya apa sih itu sekolah penggerak. Dan gitu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah ini berada ataupun bertujuan untuk mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Baik, ada yang tahu tidak atau ada yang ingat berapa jumlah profil pelajar Pancasila? Baik, tidak ya, ini karena di SD ya, sama ya perasaannya. Yang lama lupa, yang terbaru belum belajar. Oke. Ada 6 ya, 6 profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Boleh di next Pak Iqbal? Oke. Nah, ini sebenarnya tadi sebelum muncul kalimat ini kenapa bergabung-gabung, karena sebenarnya dia munculnya persatuan. Jadi dari backgroundnya dulu, dari hitamnya dulu, baru si kuning muncul. Tapi karena ada kesalahan teknis, karena Ulun juga tadi tidak bisa memunculkannya, mohon maaf sekali, jadi bertumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, di sana di belakangnya itu, di backgroundnya itu ada 6 profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dan juga harus kita sebagai guru SD atau mahasiswa-mahasiswi di sini sebagai calon guru SD yang nantinya akan menerapkan hal ini kepada para peserta didik. Kenapa? Dia dalam 6 hal ini diantaranya adalah ada kreatif dan bernalar kritis serta bergotong royong. Kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Nah, 3 lainnya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, dan mandiri. Nah, 3 sebelumnya tadi yaitu bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong itu adalah poin utama nantinya untuk kita coba terapkan kepada peserta didik kita. Oke, terima kasih. Kepada peserta didik kita. Jadi, maksudnya bagaimana? Karena kalau kita perhatikan, kadang-kadang kalau kita masuk ke kelas mengajar di kelas, banyak anak-anak yang cerdas, banyak anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Mereka saat mengerjakan, ini profilnya, oke. Jadi saat mereka mengerjakan tugas, sangat bagus, sangat hebat, sangat luar biasa. Akan tetapi saat diminta bergotong royong, maka keinginan mereka untuk saling berbagi informasi, saling bekerja sama, saling berkolaborasi itu hampir kadang-kadang ada yang tidak mau. Entah 2 orang, entah 3 orang, di mana mereka mengucapkan, Ulun bisa sendiri Bu, Ulun tidak perlu Bu dengannya, Ulun bisa kok Bu. Nah, hal inilah yang harus nantinya kita coba terapkan kepada peserta didik kita, bahwa yang namanya bergotong royong itu harus mereka kuasai, harus mau mereka lakukan. Kemudian bernalar kritis tadi juga harus kita coba, makanya ada yang namanya sekarang yaitu hoax, tidak lagi berada di logs. Hoax masih ingat? Apa itu hoax kan? Hoax apa ya? Kemampuan berpikir. Oke, hoax. Ya. Oke, baik banget, terima kasih kalau Oke. Jadi yang namanya hoax tingkat skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, kadang-kadang banyak yang menyalahartikan atau yang sebutlah salah kaprah bahwa hoax itu hanya berada di level kelas tinggi. Padahal yang namanya hoax itu sudah bisa dilakukan dari anak PAUD ataupun anak belum sekolah. Kadang-kadang anak kita di rumah misalnya yang sudah mulai bisa berbicara, atau mereka sudah di PAUD, mereka juga sudah bisa untuk diajarkan sesuatu yang berhubungan dengan hoax tadi. Ya, sederhana saja, misalnya kita beri kertas, kita suruh mereka membuat sesuatu apa yang mereka ada dalam pikiran mereka. Saat mereka bisa membuat sesuatu karya, itu juga sudah namanya
lanjut sudah sampai dengan tingkat HOTS, yaitu mencipta, atau C6 ya, mencipta. Nah, jadi rekan-rekan guru hebat, calon-calon guru hebat, rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, 6 profil pelajar Pancasila inilah yang nantinya sebenarnya yang sangat diharapkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, agar 6 profil ini dapat kita terapkan kepada calon peserta, kepada para peserta didik, agar nantinya apa, mereka bisa bersaing di masa depan, yang mana saat ini sudah 5.0 ya, kalau tidak salah sudah 4.0-nya lewat, 5.0-nya, digitalnya juga sudah luar biasa. Jadi ini yang harus kita coba tanamkan. Oke, next lagi Pak Iqbal. Nah, ini apa sih sebenarnya arti dari bermakna di sini? Karena tema pada webinar Ulun adalah pembelajaran bermakna selama pandemi di SD atau MI. Nah, yang pertama, bermakna itu apa? Bermakna itu kan penting, bermanfaat luar biasa. Bahwa semua orang berkesempatan menjadi guru bagi buah hatinya secara empirik. Empirik artinya yaitu mengalami langsung, merasakan langsung, tahu rasanya, bagaimana sih jadi guru. Kadang-kadang ada, Bu Tutus sudah ada anaknya ya Bu Tutus? Belum, Bu. Belum, Inggi. Mohon tanya. Semoga cepat Bu Tutus. Jadi yang sudah memiliki anak dan yang anaknya duduk di sekolah dasar pasti tahu ya Bapak Ibu bagaimana rasanya akhirnya berkesempatan menjadi guru bagi buah hati. Oke, bagi anaknya yang memang oke saja, tetapi ada yang kadang-kadang menimbulkan yang namanya suatu emosional yang tinggi dari sang orang tuanya, yang akhirnya menyebabkan kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis ya Bapak Ibu. Karena saat ini kita ketahui bahwa yang stres tidak hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga banyak sekali yang stres dalam menghadapi pembelajaran di rumah bagi buah hatinya. Merasa ya akhirnya secara empiris itu tahu bagaimana sih caranya, bagaimana sih rasanya, bagaimana sih terlibat menjadi seorang guru di sekolah dasar. Kemudian bermakna yang kedua, bahwa sekolah itu tidak lagi, belajar itu tidak lagi hanya di sekolah saja. Jadi sekolah itu saat ini bisa dilakukan di mana saja. Baik itu saat di perjalanan, baik itu saat di suatu tempat keluarganya, baik itu kapan saja, tidak hanya pagi hari, bisa siang hari, sore, malam, dan dengan siapa saja. Jadi guru itu tidak hanya guru saja yang mengajar, tapi orang tua, sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya, keluarganya, masyarakatnya, itu adalah menjadi guru sebenarnya bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sekolah bukan sekedar bengkel reparasi pengetahuan dan karakter. Kenapa? Karena anak-anak di sekolah itu tidak lebih dari 10 jam. Satu hari itu adalah 24 jam. Anak-anak di sekolah tidak lebih dari 10 jam. Apalagi anak-anak yang berada di PAUD ataupun di sekolah dasar masih kelas awal 1, 2, dan 3. Yang artinya meskipun sang guru, di sini rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa hebat, meskipun kita mencoba menanamkan pengetahuan sebaik mungkin, pembentukan karakter anak sebaik mungkin, akan tetapi jika tidak didukung oleh keluarga, tidak didukung oleh masyarakat, maka penanaman pengetahuan dan karakter itu juga nantinya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Tapi tetap kita berusaha untuk memberikan hal yang terbaik bagi peserta didik kita. Nah, berhubungan dengan karakter, di sini juga berhubungan dengan sekolah penggerak, berhubungan dengan merdeka belajar tadi. Selain tadi adanya pembentukan 6 profil pelajar Pancasila yang kita harapkan di Merdeka Belajar tadi, yang hal lain yang diinginkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim adalah pembentukan karakter pada peserta didik. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, karena orang yang karakternya hebat akan mengalahkan orang yang cerdas di masa depannya. Orang yang cerdas luar biasa sekalipun dia dapat 100 terus waktu dia SD sampai dengan dia mahasiswa, akan tetapi saat dia tidak memiliki karakter yang psikotes, maka hasilnya pun juga akan terlihat. Ya Bapak Ibu, rekan-rekan hebat. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan akan berjalan efektif apabila ada kolaborasi yang hebat, apabila ada sinergitas yang hebat, apabila ada kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi, makanya adanya daring ini, pembelajaran luar biasa itu, kenapa bisa terjadi? Karena adanya dukungan orang tua yang luar biasa. Apalagi kelas 1 ya Bapak Ibu, rekan-rekan hebat, itu pasti ada hubungan dengan hal tersebut. Oke, next lagi Pak Iqbal.
Ini Bu, Nah, ini Tri Pusat Pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara atau Tri Sentra Pendidikan juga sama, yaitu memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang artinya apa? Bahwa bagaimana suatu pendidikan itu dapat benar-benar diperoleh, benar-benar dimiliki, benar-benar menjadi suatu yang berharga bagi peserta didik, yaitu adanya tadi sinergitas tadi, lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meskipun nantinya dia disekolahkan di sekolah yang luar biasa, keluarganya bagus, tapi tatkala dia berhubungan dengan masyarakat, mohon maaf, misalnya sebutlah di sana banyak orang yang suka, maaf, berkata-kata kasar, tidak terbiasa untuk berkata-kata halus di masyarakatnya, maka otomatis saat anak kita juga turun, terjun, adik-adik kita turun, terjun ke masyarakat, hal itu juga akan mempengaruhi kemampuan mereka, mempengaruhi karakter mereka, mempengaruhi kebiasaan mereka. Makanya seperti yang disebutkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, disinilah adanya memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi harus ada sinergitas antara ketiganya tersebut. Oke, lanjut lagi Pak Iqbal. Waktunya berapa menit lagi Bu Tutus? Sekitar 7 menit lagi, Bu. Oke, baik. Pas-paskan. Oke, ini tadi yang saya sebutkan tadi, integrasi, gabungan, kolaborasi, kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Jadi saat kita berharap seorang anak itu memiliki karakter yang baik, memiliki pengetahuan yang baik, memiliki kognitifnya baik, afektifnya baik, psikomotoriknya baik, maka otomatis juga harus didukung oleh ketiga hal ini, yaitu guru, keluarga, dan komunitas. Saat anak itu hanya diterjunkan di sekolah saja, hanya dilempar ke sekolah saja tanpa adanya keterlibatan dari orang tua yang luar biasa, maka kemungkinan besar untuk menjadikan anak itu orang yang hebat, orang yang berkarakter, orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotoriknya juga tidak akan didapatkan secara maksimal. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, karena pian nanti akan PPL, dan juga kita belum mengetahui apakah nantinya daring, atau luring, atau masih blended, karena kemungkinan besar juga masih blended, seandainya PPKM-nya level 3 juga masih blended, tidak boleh full turun semua. Kalau informasi yang belum dapat tadi kan hanya 25% di PPKM level 3 ini, karena masih banyaknya korban-korban yang kita temui, karena masih banyaknya orang-orang yang akhirnya harus berpulang kepadanya di dalam pandemi ini, akhirnya 25% saja yang harus diturunkan. Artinya sisanya pun juga dalam masa daring. Jadi luring, daring tetap ada. Nah, jadi rekan-rekan hebat, saat nanti pian akan PPL mengajar kepada siswa-siswa yang mana nantinya di rumah itu mereka pasti akan terlibat kontak dengan orang tua. Artinya jangan lupa untuk menyapa orang tuanya. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi yang luar biasa kepada orang tua. Kenapa? Karena tanpa dukungan orang tua, kalau orang tua tidak belikan pulsa, tidak belikan kuota, mereka tidak akan bisa belajar. Jadi jangan lupa saat kita menyapa melalui WA, menyapa melalui GC, menyapa melalui Zoom, jangan lupa ucapkan terima kasih, ucapkan apresiasi yang luar biasa, kemudian penghargaan yang luar biasa kepada orang tua yang telah terlibat dengan sangat di pembelajaran di rumah kala itu. Baik, sedikit lagi Pak Iqbal, Max. Nah, ini yang udah sebutkan di awal tadi, 3 hal yang selalu harus kita ingat dalam melakukan pembelajaran. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa saat kita mencoba menanam biji padi, maka jangan sampai yang kita harapkan adalah yang tumbuhnya jagung. Begitu juga sebaliknya. Jadi saat kita menanam jagung, maka cara merawatnya juga cara merawat jagung yang kita lakukan. Yang kita harapkan hadir nantinya juga adalah jagung. Jangan berharap itu padi. Begitu juga dengan peserta didik kita. Jika dia menguasai matematika nantinya, yuk arahkan. Terus tingkatkan lagi kemampuannya. Gali lagi, keluarkan hots-hotsnya dari kita, dari siswanya juga. Jangan kita harapkan saat siswa itu tidak menyukai seni, kita paksa mereka harus bernyanyi, harus bisa. Tidak. Jadi kalau memang anak itu menguasai seni, arahkan seninya, tingkatkan seni mereka. Jadi mereka berbeda. Setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda, dan setiap anak itu luar biasa. Kalau kita menyadari adanya 3 hal ini, maka insya Allah nanti rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa hebat yang ada di sini yang akan menjadi calon guru luar biasa di masa depan, juga tidak akan stres. Mohon maaf.
sebentar. Oke, jadi juga tidak akan mengalami yang namanya, aduh, kenapalah si ini tidak bisa, kenapalah si ini tidak bisa. Karena apa? Karena mereka unik, mereka berbeda, dan mereka luar biasa. Mereka memiliki kodrat masing-masing, mereka sudah memiliki yang namanya kodrat alam dari lahir, mereka sudah ada kemampuan mereka masing-masing. Tinggal tugas pian-pianlah di sini, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa hebat, untuk mengetahui, si ini bisanya apa? Si ini nih kemampuannya di mana? Si ini hebatnya apa? Nah, itu tugas-tugas dari Bu Hanpia, calon-calon guru di masa depan. Oke, kita masuk ke slide terakhir, Pak Iqbal. Oke, sudah kelihatan, Bu? Oke, sip. Terima kasih, Pak Iqbal. Mohon maaf. Jadi menyerupian dulu. Oke, sistem pembelajaran selama pandemi. Nah, ini kebetulan yang kami lakukan di kelas kami, di kelas 1, karena kelas 1 di SDN Seberang Masjid 1 ada 3 lokal, A, B, dan C. Masing-masing ada 27 siswa, 27. Jadi di kelas 1 kami menggunakan di sini adalah WA. Jadi itu untuk komunikasi secara mendalam kepada orang tua siswa, karena kelas 1 yang kemungkinan besar memegang handphone adalah orang tua siswa. Kemudian di sini juga kami gunakan GC untuk memudahkan pengarsipan latihan siswa, kemudian daftar hadir mereka juga kalau masih berjalan daring ini. Tapi kalau seandainya pun luring juga ada, kalau seandainya nanti PPKM level 3, luring pun jalan, tetap daring juga ada, karena kan hanya yang hadir 25%, mohon maaf. Nah, berikutnya ini adalah link YouTube Ulun, tadi Novi Arianti 84. Jangan lupa untuk like, subscribe, follow, promosi. Mohon maaf. Nah, jadi ini yang kami buat. Jadi kadang-kadang kami bergantian dari guru kelas 1, 1A, 1B, dan 1C. Di sini kami buat video-video sederhana bagaimana cara menulis huruf, harus dari mana, dari ataskah, dari bawahkah, dan juga lebih banyak. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi calon guru, nanti kalau pian PPL juga ya, SD kan, nah cobalah bagaimana caranya kita sebagai guru itu untuk melihat kemampuan siswa itu tidak hanya kognitifnya saja, tidak hanya pengetahuan saja, tapi afektifnya, psikomotoriknya dapat dilihat dari saat mereka mencoba melakukan suatu, entah itu percobaan, entah itu video penampilan mereka, ataupun juga yang berhubungan intinya tidak hanya dengan kognitifnya tadi, tidak hanya sekedar menjawab. Kalau sekedar menjawab kan bisa dari internet ya, cari jawabannya sekarang mudah banget, Mbak Google baik sekali, sudah bisa terbantu semua. Akan tetapi dari afektif dan psikomotoriknya itu ditentukan dari siswa itu sendiri. Nah, itu yang harus pian coba untuk gali terus nantinya para calon-calon guru di masa depan ini. Berikutnya di sini Ulun juga menggunakan Quizzes. Quizzes ini adalah aplikasi untuk permainan di mana siswa saling berkompetisi. Sudah pernah belum Ahmad Rashid dengan Quizzes? Belum, Bu. Oh, belum. Berarti Nur Aina ya, angkatannya Nur Aina. Angkatan Nur Aina yang terbaru kan ya? Ya, angkatan Nur Aina itu kita menggunakan Quizzes ya, Nur Aina ya? Iya, Bu. Oke, bagaimana rasanya Nur Aina waktu menggunakan Quizzes? Seru, Bu, soalnya kayak sambil bermainan, tapi kan tetap ada diseling soal juga. Betul, alhamdulillah. Jadi di Quizzes itu kita berikan anak-anak soal, akan tetapi nanti terlihat bagaimana peringkat-peringkat mereka. Jadi mereka cepat-cepatan, mereka bersaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau mereka nilainya kurang, mereka ulang lagi, nilainya kurang, ulang lagi. Jadi guru yang membuat. Kita buat aplikasinya. Jadi di sini insya Allah rekan-rekan mahasiswa, calon guru yang luar biasa pasti kemampuan digitalnya jauh lebih baik ya, apalagi sudah memasuki era 5.0, dan juga kemampuan digital kita saat ini adalah itu hal yang paling utama bagi kita untuk menjadikan bagaimana peserta didiknya hebat. Kalau gurunya, mohon maaf, tidak memiliki kemampuan sama sekali di digitalnya, bagaimana kita berharap siswa kita juga memiliki kemampuan yang baik di digitalnya, begitu ya. Dan yang terakhir adalah di sini kita menggunakan GForm. Nah, kalau GForm, karena GForm ini adalah soal yang kita berikan melalui entah itu WA ya, ataupun juga di GC, akan tetapi kan nantinya yang mengerjakan kita tidak tahu. Apakah yang mengerjakannya memang betul-betul anak itu sendiri, ataukah murni dari orang tuanya di kantor sambil menjawabkan jawaban anaknya. Begitu. Jadi kalau ini GForm ini hanya selingan saja,
kalau Ulun menyarankan pian-pian nanti juga kalau untuk penilaian sebenarnya itu lebih baiknya langsung tatap muka, tetapi tatap mukanya juga bisa melalui online tadi, tidak selalu harus luring. Tatap muka daring bisa berupa pertanyaan wawancara seperti interview ataupun juga pembuatan video-video tadi untuk melihat kemampuan mereka di afektif dan psikomotoriknya. Tapi selain itu juga di video juga bisa melihat kemampuan kognitifnya. Jadi bagaimana kemampuan mereka berbicara, bagaimana kemampuan mereka dalam mengutarakan sesuatu. Oke, sedikit lagi betul sebelum Ulun tutup. Ulun ngajar di kelas 1 saat ini, seperti yang kita ketahui kadang-kadang itu yang namanya kelas 1 jarang sekali mereka disuruh maju, jarang sekali mereka disuruh presentasi. Tapi apa yang Ulun lakukan? Ulun mencoba melakukan hal yang berbeda. Ulun coba mereka Ulun menyerahkan waktu itu 2 foto, yaitu foto pasar. Kebetulan materi ini juga ada di materi sekolah penggerak. Materinya juga kita saat ini materinya juga beda, jadi bukan buku tema lagi, tapi kita menggunakan kalau kelas 1 itu sudah permuatan, semuanya permuatan, jadi untuk sekolah penggerak itu permuatan. Ada bahasa matematika, PKN, dan SBDP. Kebetulan sekolah kami mengambil per blok, jadi itu ada 3 macam sebenarnya untuk cara pengajarannya kalau sekolah penggerak. Ada per blok, ada satunya lagi Ulun lupa rasanya per blok khusus kan namanya, satunya lagi permuatan. Jadi kami ambil per blok, jadi 2 minggu beda, 2 minggu matematika, 2 minggu PKN, 2 minggunya SBDP, tergantung dari berapa JP yang akan dicapai. Kalau bahasa paling banyak, jadi bahasa kadang-kadang itu bisa ditambah waktunya, atau matematikanya yang dikurangi. Nah, di sini kami minta siswa untuk menjelaskan mengenai perbedaan pasar ramai dan pasar tidak ramai. Bayangkan Bapak Ibu, kelas 1. Kelas 1 mereka di video oleh orang tuanya, Pian boleh jenguk di di YouTube Ulun, itu ada mengenai perkenalan diri mereka, mengenai bagaimana cara mereka membuat sesuatu. Kalau pasar belum Ulun masukkan, pasar ramai dan pasar tidak ramai. Ada yang lancar, nama saya adalah ini. Jadi Ibu, pasar ramai ini berarti banyak pembelinya, banyak penjualnya, orangnya ramai. Kalau pasar tidak ramai berarti penjualnya tidak ada, pembelinya tidak ada karena pasarnya tutup. Ada juga siswa yang harus dikawal, dibantu, didikte oleh orang tuanya. Nama saya adalah misalnya Arika. Saya ingin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada terlihat. Padahal mereka sebenarnya bisa berbicara, tapi karena mereka terbiasa didikte, yang akhirnya kemampuannya menjadi kurang. Nah, kalau kita sering memberi tugas ini, lama-lama mereka akan jadi menguasai. Jadi mereka sudah untuk memperkenalkan diri saya tidak perlu lagi yang ada ya Bapak Ibu yang nama itu ada. Tapi akhirnya karena sering diulang, akhirnya dia, nama saya adalah Arika. Lancar, alhamdulillah. Padahal baru berjalan 2 bulan ya pembelajaran, dari Juli, Agustus, September, baru berjalan 2 bulan. Nah, baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa hebat, ini tadi penyampaian yang bisa Ulun sampaikan, karena waktunya juga hanya sekitar 40 menit ya yang diberikan Pak Iqbal. Jadi Ulun mencoba membuat sesederhana mungkin, sependek mungkin, tidak ada diskusi di antara kita di saat tadi, karena setelah ini ya diskusinya dibuka. Jadi yang bisa lu sampaikan bahwa ingat bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda, dan setiap anak itu luar biasa. Jadi saat kita mengajar, hilangkan rasa stres. Setiap anak berbeda, saat kita mengajar, yakinlah bahwa anak itu akan bisa mencapai kemampuan mereka dengan bantuan guru, orang tua, dan juga didukung dengan masyarakat yang luar biasa. Terima kasih Bu Tutus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ini sama-sama terima kasih untuk Ibu Novi. Mantap, kerja keras, kerja cerdas ya Bu. Yes, betul. Harus dibayar sebagai seorang guru. Betul, tidak hanya cerdas, tapi kita juga harus bekerja keras. Bagaimana kita sebagai pendidik harus mau tidak mau mencari sesuatu informasi kepada guru, kepada orang tua dan lingkungan, sehingga bagaimana caranya anak itu terbentuk untuk menjadi yang lebih baik. Banyak sekali hal-hal. Untuk pribadi saya juga hal-hal baru yang didapatkan oleh dari Ibu Novi, terutama tadi yang tentang 6 faktor pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila P3. Itu juga kami sebagai dosen juga tetap harus mengetahui dan memang harus memberikan informasi terbaru juga kepada para mahasiswa dan mahasiswa kita. Dan sebelum saya melakukan sesi tanya jawab kepada peserta webinar di sini, saya akan membuka 2 sesi tanya jawab berdahulu. Silahkanlah aktifkan videonya dan lambaikan tangannya mungkin untuk melakukan sesi tanya jawab. Baik, apakah ada dari peserta webinar yang ingin
mungkin berbagi pengalaman atau ingin mencari informasi, kita gali-gali lagi nih untuk pemateri nih. Karena pemateri kita sangat luar biasa sekali. Pamukan itu, Bu. Oh, Pamulkan. Oke, Pamulkan yang pertama. Sebelum pertanyaan, kita langsung keduanya ya. Jadi nanti beruntun. Yang keduanya, selain Pamulkan, ayo yang lain. Saya izin bertanya, Bu. Oke, untuk Aida. Berarti ada Pamulkan dan Aida Fitriani. Baik, untuk Pamulkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat menarik sekali penjelasan dari Ibu Novi, dan apa yang beliau paparkan tadi seperti tergambar kepada profil ulun juga, yaitu dari prestasi Ibu juga banyak sistem olahraga dan akademik sebagainya. Nah, jadi di sini ulun sangat menarik penjelasan dari Ibu tadi, bahwa ulun sudah mengajar kurang lebih 15 tahun, Bu, di MI. Nah, sejak dari SMA langsung mengajar di salah satu desa ulun sendiri. Nah, jadi kurang lebih 15 tahun tersebut, dari 2006 ulun itu diberikan langsung kelas 456, Bu. Nah, kemudian tahun 2009 sampai 2020 saya ditunjuk menjadi ulun ditunjuk menjadi kelas 6. Nah, kebetulan tahun 2020-2021 ini ulun dipercayakan salah satu yayasan membangun MI otomatis secara dari nol, dari kelas 1. Nah, yang jadi pertanyaan ulun pribadi adalah, ketika pengalaman yang ulun alami ini kurang lebih 15 tahun mengajar, namun di kelas tinggi. Sedangkan di tahun 2021 ulun langsung terjun langsung di kelas rendah. Artinya ketemu dengan anak-anak yang luar biasa di kelas 1. Nah, kemudian Ibu menjelaskan banyak ilmu yang ulun dapat untuk menemukan anak-anak kelas 1 ini. Di antaranya, Bu, bahwa anak itu unik. Nah, kemudian ketika kita menanam jagung, maka merawatnya pun seperti menanam jagung dan sebagainya. Nah, di sini adalah yang menanyakan bahwa yang katakanlah host tadi, bahwa kecerdasan anak itu berbeda-beda. Nah, di antaranya anak murid yang ulun baru bangun ini kurang lebih 12 orang. Di antara 12 orang itu, Bu, ada 9 anak yang bisa baca listung, ada 3 anak yang belum bisa. Nah, di satu sisi ketika ulun mengajarkan tematik, bukunya itu sudah ada standarisasinya bahwa tematik itu ada harus untuk sebagainya. Nah, namun 3 anak ini belum bisa mengikuti karena apa? Calistungnya belum mapan, belum bisa lah katakan itu. Sedangkan anak lain ini merasa risih karena menunggu teman yang 3 orang tersebut, sehingga kami mengajarkan kembali calistung ini secara bersama-sama. Namun permasalahannya adalah ketika anak kelas 1 ini anak-anak yang menunggu temannya yang belum bisa ini bosan, sehingga anak itu keluyuran, mengganggu teman lain dan sebagainya. Nah, jadi ulun sampaikan dengan orang tua bahwa anak itu punya keunikan masing-masing. Ada anak itu sukanya bergerak terus, suka olahraga terus, namun calistungnya masih lambat. Nah, jadi mohon penjelasan Ibu strategi yang jitu nih, dan Ibu menjelaskan tadi tentang sekolah penggerak. Kebetulan istri Ibu juga termasuk sekolah penggerak, Bu, yaitu SD Ipindo, Bu. Oh iya, Ipindo Banjarmasin. Ini malam. Mohon maaf, ada satu waktu ulun Halo? Mungkin sinyalnya modul, Bu. Oh, terputus. Atau lesson plan lah. Nah, rencana. Kenapa RPP ini dikatakan sama dengan modul atau diganti dengan modul? Sedangkan RPP itu kan rencana. Kalau modul itu kan sepertinya sudah baku, sehingga anaknya belum pasti bisa mengikuti. Nah, karena Ibu mendengarkan seperti sudah pakarnya dalam sekolah merdeka tersebut, belum minta penjelasan, Bu, apa perbedaan antara RPP dengan modul tersebut? Sedangkan RPP kan rancangan pembelajaran, dengan modul kan apakah bisa diubah-ubah? Itu. Nah, mungkin itu saja, Bu, pertanyaan ulun. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Mulkan. Apakah Ibu Novi mau langsung menjawab atau mendengarkan pertanyaan yang kedua?
Boleh Langsung jawab saja. dulu Bu ya. Oke, Baru silakan. nanti Mbak Ida, mohon maaf nanti kalau terlupakan. Ini silakan Bu. Baik Pak Mulkan, terima kasih sekali Pak Mulkan atas pertanyaan yang luar biasa. Pak Mulkan memiliki pengalaman yang luar biasa. Pak Mulkan berarti dosen PGMI Uniska juga Pak ya? Guru aja, Pak. Guru aja, guru yang luar biasa Pak ya. Oke, baik. Boleh tahu istri Pak Mulkan, Ibu Winnie Norwinda, guru kelas? guru kelas 4. Gigi. Berarti bergabung dengan rekan satunya, Gi. Kalau Jun kelas 1 berarti kan gabung dengan Ulun waktu itu selama kurang lebih 2 minggu. Baik Pak Mulkan, luar biasa pengalaman Pak Mulkan. Kebetulan kita mengalami hal yang sama ya Pak ya. Jadi dari awal Ulun juga sama selama 12 tahun selalu berada di kelas tinggi. Karena waktu itu di 2009, jadi Ulun bercerita sedikit, di 2009 itu waktu Ulun awal kali menjadi CPNS, karena kita belum memiliki kelas, akhirnya Ulun ditempatkan sebagai guru mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Ulun juga berkeliling dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mengajar bahasa Inggris. Dan setiap Ulun keluar dari kelas 1, ngos-ngosannya itu luar biasa. Ngos-ngosannya luar biasa, mau batuknya itu luar biasa, lelahnya luar biasa. Ya Allah, ajar Ulun. Ya Allah, kada Ulun kelas 1, kada Ulun karena Ulun luar biasa perjuangan untuk menjadi seorang guru kelas 1. Makanya waktu itu Ulun akhirnya alhamdulillah selalu ditempatkan di kelas 4, 5, 6 belum pernah Pak. Waktu itu mau di 6, ternyata K13 dimulai dari kelas 4. Novi kelas 4. Kebetulan lanjut lagi Novi kelas 5. Jadi 4, 5, kebetulan 6-nya belum pernah alhamdulillah. Jadi pengalaman yang sama dengan Bapak. Jadi tadi yang Bapak tanyakan adalah bagaimana ada siswa yang 3 belum bisa calistung dan 9 sudah bisa calistung. Itu luar biasa Pak. Berarti Bapak sudah mengajar dengan sangat hebat dalam 2 bulan ini, memiliki siswa yang 9 orang dari 12 tadi, jadi lebih dari 50% yang bisa calistung. Nah, satu hal yang mesti kita ingat di sini adalah bahwa anak itu belajar pada levelnya masing-masing. Nah, ini bedanya K13 dengan yang saat ini sekolah penggerak Merdeka Belajar ini, anak itu belajar pada levelnya masing-masing. Makanya sekarang ada yang namanya level A, B, C, D, E, F. Ini baku nih. Setiap level itu terdiri dari 2 tingkatan kelas. Level A untuk kelas 1 dan kelas 2, level B untuk kelas 3 dan kelas 4, level C untuk kelas 5 dan kelas 6, level D untuk SMP atau kelas 7 dan kelas 8. Berikutnya lagi adalah level F untuk kelas 9 dan kelas 1 SMA yaitu kelas 10. Dan berikutnya lagi adalah level F yang terakhir yaitu kelas 11 dan kelas 12 atau kelas 2 dan 3 SMA. Nah, dalam setiap level ini terdiri dari 2 tingkatan kelas. Yang artinya apa? Nantinya saat kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, itu bisa jadi anak di kelas 1 itu levelnya mereka sudah berada di level kelas 2. Bisa jadi kemampuan mereka sudah bagus. Bisa jadi kemampuan mereka sudah setara dengan level level A. Atau bisa jadi anak yang sudah hebat tadi sudah berada yang namanya di level B. Level B yang seharusnya dimiliki oleh kelas 4. Tapi karena dia terbiasa dengan hostnya di rumah, maka kemampuannya sudah sangat tinggi di setara level B tadi. Akan tetapi Pak, bisa jadi kita temui nantinya saat kelas 3 atau kelas 4, yang mana mereka harusnya berada di level B, yaitu kelas 3 dan kelas 4, bisa jadi kemampuan mereka masih berada di level A. Mereka membacanya masih dieja, kemampuan mereka berkomunikasinya masih susah, kemampuan berkolaborasi mereka masih susah. Nah, saat inilah yang namanya Merdeka Belajar ini, sekolah penggerak ini, membuat kita untuk menempatkan peserta didik pada kemampuannya masing-masing. Nah, tadi Bapak Mulkan ada menyebutkan, yang 9 Bu, menunggu yang 3. Yang 9 menunggu yang 3, karena yang 3 lambat calistungnya. Nah, ini yang harus kita siasati. Kenapa? Karena yang 9 tadi jangan sampai menunggu yang 3, Pak. Jadi yang 9 ini kita beri level soal, level materi, level sesuatu yang lebih susah, yang lebih tinggi, yang lebih menantang mereka. Sementara yang 3 ini kembali remedial lagi, kembali pada calistungnya lagi, kembali pada mengejanya lagi. Inilah yang diharapkan Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi kemampuan anak berada pada levelnya masing-masing. Barangkali kalau Bapak Ibu pernah Pak Mulkan ya di kelas 6, barangkali juga pernah menemukan
Siswa yang kemampuannya meskipun dia kelas 6, tapi kemampuannya seperti level kelas 2. Menjawabnya susah. Ya Pak Mulkan, betul Pak Mulkan? Iya ya. Nah, ya betul sekali. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi berarti kemampuan dia itu masih di level A. Yang seharusnya di level C masih di level A. Apa yang harus dilakukan guru? Remedial, pengulangan untuk bisa menaikkan levelnya ke level B, ke level C, bahkan nantinya karena dia SMP akan berada di level D. Nah, begitu. Lalu kita tidak boleh membiarkan anak-anak yang 9 tadi menjadi korban atas 3 orang yang calistungnya lambat. Jadi kita lihat kemampuan mereka, kemampuan level-level mereka masing-masing tadi. Jadi begitu Pak Mulkan untuk pembahasan mengenai hal ini. Bagaimana Pak Mulkan untuk poin pertama? Cukup jelas? Ya, mantap Bu. Alhamdulillah. Ya karena itu banyak kemarin yang bertanya juga waktu kita PSP ada selama 2 atau 3 minggu dengan pembicara khusus langsung dari PMPTK Bahasa, PMPTK IPA kalau tidak salah. Jadi dibahas juga banyak mengenai hal ini. Berikutnya itu pertanyaan kedua. Apa beda RPP dengan modul? Nah, jadi istilahnya saja sebenarnya. Jadi dalam sekolah penggerak ini yang namanya RPP itu diistilahkan dengan nama modul ajar. Kadang-kadang di kepala kita, astagfirullahaladzim, setiap hari membuat modul ajar, begitu banyak membuat modul ajar. Nah, itu yang kadang-kadang kami juga kemarin, astagfirullahaladzim, ya Allah ternyata lebih susah ya mereka belajar. Ternyata tidak. Kenapa? Karena di Merdeka Belajar di sekolah penggerak ini, di mana guru merdeka untuk berkreasi, guru merdeka, guru bebas untuk membuat sesuatu, juga berhubungan dengan RPP-nya, yang tadi intinya adalah namanya modul ajar, ada 3 poin utama, ada tujuan, ada materi, dan ada assessment atau penilaian. Intinya adalah 3 poin utama ini ada, berarti modul ajarnya tadi, yang di K13 namanya RPP, di sekolah penggerak namanya modul ajar, maka itu sudah terpenuhi. Nah, beda prinsip mendasarnya apa? Kalau RPP rencana proses pembelajaran ya? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ya Allah, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu wajib kita buat 1 hari 1 RPP, betul Bapak Ibu ya rekan-rekan. Akan tetapi untuk modul ajar tidak. Modul ajar boleh kita buat per minggu. Jadi 1 modul ajar bisa untuk 1 minggu. 1 modul ajar bisa untuk 2 minggu, bisa untuk 1 bulan. 1 modul ajar bisa untuk 1 bab. Nah, misalnya seperti bahasa Indonesia di kelas 1. Di kelas 1 bahasa Indonesia terdiri dari 8 bab. Karena 8 bab artinya kita bagi semester 1 4 bab, semester 2 4 bab. Karena akan menghadapi PTS artinya 2 bab sebelum PTS 1, 2 bab nantinya setelah PTS 1, artinya kan 4 bab. Nah, saat kita ingin membuat modul, misalnya kita buat modul atau RPP tadi adalah 1 bab ini 1 modul, boleh Pak? Jadi boleh. Jadi ini yang intinya adalah bagaimana mencoba untuk mencapai tujuan pembelajarannya tadi. Nah, makanya di sekolah penggerak ini, di Merdeka Belajar ini ada yang namanya pre-assessment. Jadi itu yang harus dilakukan guru. Jadi harus ada yang namanya assessment awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Si anak ini sepertinya sudah berada di level A nih. A-nya sudah agak tinggi. Si anak ini, di level B. Wah, si anak ini ternyata meskipun kelas 1, tapi levelnya udah kayak level C aja nih, udah di kelas 5. Dia pintar membaca. Dia ada yang Bapak melakukan seperti itu ya? Yang lancar membacanya ada ya Pak ya? Lancar membacanya. Ya, lancar berdiskusinya. Dan ada juga yang barangkali dia masih harus mengenali huruf, harus perlahan-lahan. Dan satu hal juga yang harus kita ingat di sini, Bapak Ibu dan Pak Mulkan, seringkali guru itu lebih memfokuskan atau lebih banyak memberi perhatian kepada anak yang prestasinya tinggi, yang prestasinya hebat. Nah, di Merdeka Belajar, di sekolah penggerak ini, itu yang wajib kita balik 100%. 100% harus dibalik. Bahwa yang wajib mendapat perhatian khusus, perhatian luar biasa adalah anak-anak yang level kemampuannya berada di bawah standar. Bahkan yang paling rendah sekalipun. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu juga yang harus kita benar-benar benahi bersama. Makanya Pak Mulkan alhamdulillah istrinya sudah berada di sekolah penggerak, artinya sudah banyak mendapatkan informasi yang juga bisa diterapkan di sekolah Pak Mulkan. Karena Merdeka Belajar ini merdeka berkreasi, merdeka berpikir, merdeka luar biasa, merdeka dalam segala hal. Yang pasti juga dalam sekolah penggerak ini, itu semua materi sudah ada dalam aplikasi yang namanya Merdeka Mengajar ya Pak Mulkan ya. Jadi sudah ada dalam aplikasi Merdeka Mengajar.
modul untuk materinya ada, untuk buku gurunya juga ada. Buku guru itu juga sebenarnya sudah mencakup dari modul ajar yang diinginkan, tinggal disederhanakan oleh gurunya masing-masing. Begitu Pak Mulkan, ada lagi yang ingin diperjelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit minta waktu, Bu. Jadi ulun mengucapkan pula terima kasih kepada Uniska sudah mengizinkan untuk PPL di tempat kami, Bu, di MI Tarbiyatus Ilmiah. Itu kurang lebih, Bu, 15 tahun Bu mengajar kalau pernah PPL, Bu, tempat kami. Oh ya. Padahal sekolahnya sudah terbaik untuk kecamatan, Bu. Kecamatan sekolah kami kata pengawas yang terbaik. Alhamdulillah diterima dan ulun ingin eksplor ilmu yang ulun terima di Uniska, ingin eksplor dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sekolah ulun di kampung tercinta, Bu. Nah, itu terima kasih, Uniska luar biasa. Bapak Mulkan, terima kasih Pak Mulkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Mulkan atas pertanyaannya. Lanjut kepada pertanyaan kedua, dan mungkin ini pertanyaan untuk sesi terakhir karena waktu juga ada keterbatasan, Ibu Novi. Baik, untuk sesi pertanyaan kedua untuk Aida Fitriani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Izin Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Aida Fitriani dari mahasiswi PGMI semester 7. Jadi saya mau bertanya Ibu terkait pembelajaran bermakna. Mungkin belajar ini tidak hanya diukur dari partisipasi saja begitu ya Bu, tetapi juga harus penuh dengan makna. Nah, tetapi pada kasus yang saya temui, baik itu daring atau luring, itu saya melihat, ini mohon maaf, guru itu hanya fokus pada kognisi tanpa dikaitkan dengan sikap sehari-hari begitu Bu. Contohnya seperti mata pelajaran bahasa biasanya Ibu. Pembelajaran bahasa ini hanya berfokus pada textbook, belum sampai pada alat komunikasi begitu Bu. Nah, mungkin literasinya itu hanya memposisikan pada kemampuan siswa itu hanya untuk membunyikan kata atau huruf, tapi mereka tidak memvisualisasikan makna. Nah, tidak menghayati teks tersebut, Ibu. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang harus dibenahi itu Bu, untuk mengubah mindset tersebut, untuk mewujudkan pembelajaran meaningful sesuai konteks mata pelajaran masing-masing gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Langsung Bu Tutus. Bu, langsung Bu. Terima kasih Bu Tutus, terima kasih Aida. Kira tadi Ibu Aida gitu ya. Terima kasih Aida atas pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang sangat hebat, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, betul sekali. Kadang-kadang lebih banyak ke textbooknya. Karena apa? Karena ingin mudah ya. Karena ingin mudah, jadi membaca, mencatat materi, melihat, mencari ini, mencari itu, mencari kalimat utama, mencari pokok pikiran gitu ya. Nah, karena itulah pian-pian di sini sebagai calon guru-guru hebat, mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa, itulah tadi yang namanya Merdeka Belajar tadi, profil pelajar Pancasila, 6 profil pelajar Pancasila tadi, itu yang akan coba pian-pian ciptakan kepada peserta-peserta didik pian. Bagaimana caranya agar 6 profil pelajar Pancasila tadi, diantaranya adalah yang paling penting tadi, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif tadi, dapat tercipta, dapat terbentuk pada peserta didik kita, yang artinya, sebutlah seperti yang disebutkan tadi, dalam mengajar kelas 1 saja, bahasa Indonesia misalnya, yang mana sebenarnya fokusnya pada pengenalan huruf A, B, C, D, E, F, sampai dengan Z, akan tetapi saat siswa hanya kita ajarkan, nak menulis ini nak, A, B, atau hanya membaca A, anak, hanya seperti itu, maka pasti akan terjadi yang namanya suatu titik kejenuhan, suatu titik kebosanan. Akan tetapi saat kita meminta mereka, karena ini adalah daring, luring, dan merupakan blended learning juga, sampai dengan corona ini berakhir, maka pembuatan video tadi dengan meminta mereka untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai suatu hal itu adalah hal yang luar biasa. Misalnya dari bahasa tadi kita lari sedikit ke SBDP. SBDP biasanya di anak kelas awal itu diminta entah menyanyi ataupun menggambar yang berhubungan dengan seni rupa ataupun seni musik. Sebenarnya ada seni tarinya juga, seni teaternya juga ada untuk kelas 1 di sekolah penggerak. Jadi
Saat itu Ulun meminta siswa untuk menggambar karena berhubungan dengan seni rupanya mereka menggambar. Mereka menggambar, yang mereka gambar, mereka belum tahu. Jadi hari pertama Ulun meminta mereka menggambar, waktu itu masuk ke SBDP, mereka menggambar. Setelah mereka menggambar, hari berikutnya yang Ulun tugaskan kepada mereka adalah, silahkan jar Ulun bikin video, maksimal hanya 2 menit saja, ceritakan mengenai apa yang telah kamu gambar dan mengapa kamu ingin menggambar itu. Nah, meskipun itu dibantu oleh orang tuanya, tetapi kan kalimat-kalimat yang tercipta dari mereka, kita bisa lihat, oh ini memang buatan orang tuanya. Meskipun buatan orang tuanya, bagaimana cara mereka menyampaikan, di situ juga akan terlihat, di situ juga akan membuat mereka akhirnya sebutlah berpikir kritis. Kenapa disebut berpikir kritis? Karena untuk menciptakan suatu kata-kata yang asing mereka dengar, yang jarang mereka ketahui, itu adalah hal yang susah bagi peserta didik, apalagi peserta didik kelas 1. Nah, disinilah tugas-tugas kita, tugas kita yang luar biasa, sebagai seorang guru sekolah dasar, sebagai seorang calon guru sekolah dasar, mahasiswa hebat, nantinya pian di PPL, pian turun mengajar, bagaimana caranya agar hal itu tidak lagi terjadi. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, akan tetapi harus pian coba gabung dengan bagaimana agar bisa melihat kemampuan mereka secara kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Mohon maaf, kadang-kadang guru-guru mohon maaf sekali, guru-guru yang sudah mohon maaf, mendekati masa pensiun, sebutlah begitu, mungkin 5 tahun lagi pensiun, mungkin 10 tahun lagi pensiun, kadang-kadang kita ambil yang mudahnya saja, oh ya sudah, ngikutin cara yang dulu, CBSA, catat buku sampai akhir gitu ya, terus, kadang-kadang seperti itu masih terjadi. Nah, pian harus merubah hal itu menjadi hal baru, dan harus ada sinergi antara pian dengan guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun tadi. Bagaimana caranya merubah pemikiran hal itu. Jadi, makanya disinilah kita sebagai guru, tidak hanya untuk kita sendiri, tapi kita menyampaikan juga kepada orang lain hal baik, praktik baik yang telah kita lakukan untuk kita sampaikan kepada rekan-rekan lainnya, baik itu di sekolah kita sendiri maupun di sekolah orang lain. Begitu, Aida. Bagaimana dengan jawabannya? Mohon maaf jika tidak memuaskan. Alhamdulillah sudah cukup jelas Bu mengenai pembelajaran bermakna hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Terima kasih Aida. Ulun baru sadar bahwa background Ulun terbaliklah pembekalan tulisannya, dan Ulun baru bisa membaliknya. Oh, ternyata P-nya kayak Arab ya bacanya. Mohon maaf. Ini. Baik, Ibu Novi. Baik, Ibu Novi, terima kasih karena tadi sudah ada 2 sesi tanya jawab, dan kebetulan waktu juga bukan berakhir ya, karena nanti kita akan lanjut sesi ke pemateri kedua. Tapi sebelumnya jujur dari diri saya merasa terpesona dan merasa terpesona betul, dan luar biasa